Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk saat ini tadi sudah bahas keris brojol. Dan untuk berikutnya saya ingin membahas satu lagi tosan aji, tetapi ini bukan keris. Ini jenisnya tombak. Jadi tosan aji itu kan ada banyak jenis. Yang pertama ada keris, tombak, pedang, kemudian juga nanti ada kudi, kujang dan sebagainya. Dan untuk kesempatan kali ini nanti saya akan membahas tentang sebuah tombak sederhana yang dari sisi ukuran mungkin tidak terlalu besar, ini hanya masih terlalu ini barang ini tidak terlalu panjang juga, ya sedang tapi menurut saya ini sangat layak untuk dikoleksi, untuk jadi bahan pelajaran kita bersama. Dan sekali lagi saya mohon maaf bahwa ini tidak untuk menggurui, bukan, hanya berbagi pengalaman, berbagi wawasan, sharing lah itu tentang dunia tosan aji, supaya tosan aji tetap dicintai, tetap lestari sebagai salah satu jati diri bangsa Indonesia, begitu. Nanti kalau memang ada yang kurang pas dari apa yang saya jelaskan, ada apa yang saya jabarkan di tayangan berikut ini, saya mohon maaf, dan mungkin bisa ditambah wawasan lain untuk sebagai masukan buatan dan juga bagi teman-teman yang lain yang menyaksikannya, begitu. Ini sebuah sederhana sekali ya tombaknya ya. Ini pakai tombak landiannya pendek sekali, hanya segini saja, hanya untuk pendek. Supaya supaya mudah disimpan, tidak makan tempat. Kalau pakai landian panjang sih ada landian panjang, cuman untuk menyimpannya kan susah. Kalau segini kan enak, kita masukkan ke lemari pun bisa, begitu. Ya, mulai akan saya buka ya. Ya, sederhana sekali, kecil, ya. Tombak ini orang-orang biasa menyebutnya sebagai tombak dengan dapur kuntul nglangak. Jadi kenapa disebut tombak dengan dapur kuntul nglangak itu? Kalau kita lihat ini kan seperti burung kuntul yang sedang mendongak ke atas kepalanya, begitu. Maksudnya apa sih kan gitu? Pasti empu-empu Nusantara itu luar biasanya begitu. Mereka ketika memberi sebuah nama dari apa yang dibuatnya pasti ada tujuannya, ada maksudnya, filosofinya. Jadi tidak sekedar asal buat saja, tidak. Jadi ada filosofinya. Dan kuntul nglangak itu kalau kita melihat itu dengan mudahnya begini. Burung kuntul atau ya sejenis bango-bangoan itu ketika dia sedang mendongakkan kepala ke atasnya, itu biasanya burung itu dalam kondisi waspada, gitu. Nah, kenapa begitu? Ya, itulah tujuan dibuatnya pusaka ini atau tombak ini. Diharapkan siapa yang mempunyai atau yang memegang pusaka ini, pusaka tombak kuntul nglangak itu, diharapkan orangnya akan selalu waspada. Dia punya kewaspadaan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Hidupnya akan bukan was-was tapi waspada. Dia akan lebih teliti, lebih jeli melihat suasana alam atau keadaan itu. Dia akan lebih waspada dibandingkan yang lainnya. Kalau kan pernah juga ada yang bilang sak beja-bejane wong sing lali mata sih bejo wong sing eleng lanas podo. Nah, ini maksudnya salah satunya di situ. Dan tombak ini itu kalau dilihat dari tantingan, kemudian besinya, karakternya ini
estimasinya adalah ini dibuat tangguhnya itu tangguh Pajajaran. Estimasinya dibuat pada era kerajaan Pajajaran begitu. Biasanya belahnya tuh tipis, ya belahnya tipis, tantingannya juga ringan, begitu. Kalau pamornya itu banyu mili lah, ini maksudnya banyu mili. Nah, filosofi dari banyu mili itu adalah rezeki yang mengalir begitu, rezeki yang mengalir tanpa habis dan sebagainya. Cuman begini, ada beberapa simbolisasi dari pamor. Biasanya ada beberapa sih. Pertama itu kalau pamor itu bentuknya bulat-bulat, itu adalah simbolisasi dari kerezekian gitu. Kemudian kalau dia bentuknya garis-garis, biasanya filosofi dari pertahanan, atau kalau orang umum nyebutnya singkir atau tolak balik dan sebagainya. Ada juga yang nantinya bentuknya itu seperti segitiga kerucut ke atas begitu. Biasanya itu filosofi dari istilahnya pangkat atau derajat begitu. Nah, ini mungkin pamornya tidak begitu terlihat karena ini memang ya warangannya warangan lama, jadi belum sempat diwarangi ulang atau dijamasi ulang. Nah, jadi ini menyangkut sedikit untuk tentang penjamasan atau mewarangi atau mencuci pusaka. Kalau proses penjamasan yang sederhana itu sebenarnya hanya proses meminyaki pusaka, meminyaki tosan aji, entah itu keris, pedang, tombak dan lain-lainnya lah begitu. Fungsinya untuk apa sih meminyaki itu, memberi minyak itu supaya apa, kita harus kembali bahwa ini adalah bahannya dari logam atau besi, terutama besi ya, ada besi, baja dan pamor. Dimana besi dan baja itu kan dia mudah sekali berkarat. Nah, fungsi minyak itu adalah untuk merawat supaya tosan aji kita itu tidak mudah berkarat. Itu yang pertama. Kemudian tadi kalau ada banyak orang yang mungkin berpikir setiap apa sih kita harus membeli minyak. Ya, ada yang istilahnya seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada juga yang memang sebulan sekali begitu. Tapi kalau untuk yang berikutnya mewarangi, mencuci dan sebagainya, itu banyak orang yang memilih setiap bulan Suro sebagai bulan untuk mewarangi. Tapi kalau saya sih tidak. Jadi saya hanya mewarangi atau membersihkan ini secara keseluruhan, mulai dari memutih, mewarangi sampai dan menjamasi. Itu proses yang lengkap itu kalau saya memilih ketika tosan aji itu sudah kotor, sudah banyak karatnya. Kalau masih karat tipis, hanya saya bersihkan sedikit-sedikit saja, tidak harus terlalu full sampai itu. Karena apa? Kalau proses lengkap itu kan kita juga merendam dengan kelapa, juga air jeruk dan sebagainya yang bersifat asam, itu juga akan mengikis logamnya walaupun hanya tipis sekali. Tapi kalau itu dilakukan berkali-kali dan cenderung sering kan juga eman-eman begitu. Jadi kalau saya bahkan ada satu tosan aji itu yang saya warangi 5 tahun atau 7 tahun sekali baru diwarangi, jadi tidak setiap tahun begitu. Hanya sedikit wawasan saja. Jadi saya ulangi, ini adalah tombak Kuntul Ngelanga yang punya filosofi kewaspadaan, kemudian dengan pamor banyu mili untuk sekian yang diharapkan rezekinya itu mengalir seperti air yang mengalir tanpa putus. Dan ini adalah tosan aji atau pusaka dengan tangguh Pajajaran begitu. Kalau ada yang kurang pas dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam rahayu.